Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Lenovo K5 Vibe. Kasusnya adalah boot loop. Jadi hanya tampil logo Lenovo saja. Kemudian kita bisa melihat serinya. Jika kita tidak tahu seri dari handphone Lenovo ini, bisa kita lihat di belakang baterai. Jadi untuk K5 Vibe itu model numbernya adalah Lenovo A6020A46 seperti ini. Kalau sudah jelas serinya dan kasus handphonenya adalah boot loop, kita akan lakukan flashing full firmware-nya aja. Oke, sekarang kita letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer. Di sini sudah kita siapkan filenya. Cukup kita gunakan satu file aja dan di dalamnya sudah ada beberapa folder termasuk driver dan tool flash-nya. Aku siapkan dulu untuk filenya, ini dia, langsung aja kita ekstrak. Untuk ekstraknya langsung aja kita letakkan di desktop. Wajib bagi pemula agar tidak susah, harus di desktop untuk ekstrak filenya. Kemudian kalau sudah terekstrak, akan muncul sebuah folder di desktop. Kita cek dulu foldernya, ini dia sudah ketemu ya. Folder hasil ekstrakan firmware Lenovo A6020A46. Di dalam file ekstrakan ini ada folder dan di dalamnya ada beberapa folder lagi termasuk driver. Kemudian untuk drivernya ini kita install semua dari Lenovo USB driver, kemudian Qualcomm drivernya juga kita install. Kita tunggu dulu masih menginstal Lenovo USB drivernya. Kalau sudah klik finish dan lanjut kita install Qualcomm drivernya. Karena di sini aku sudah menginstal Qualcomm driver, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi untuk Qualcomm drivernya, buat yang belum install silahkan dilanjutkan proses installnya. Kemudian kita bisa kembali lagi, kita masuk dulu ke folder image. Jadi ini adalah firmware Lenovo K5 Vibe-nya. Nanti kita akan flash firmware ini menggunakan tools KPST atau KFIL. Dan kita buka folder toolsnya. Kita jalankan installernya KPST 2.7.438.msi, kita double klik langsung untuk proses installnya. Langsung aja kita klik next terus saja untuk melakukan install dari KPST atau KFL ini. Kita ikuti aja untuk panduan instalan di video ini. Kemudian kita tunggu sampai proses installing dari KPST-nya ini selesai. Kalau sudah selesai, langsung aja kita klik close. Dan untuk membuka KPST ini, kita bisa klik tombol start pada Windows-nya. Kemudian pada list aplikasi, kita cari aja folder KPST. Kita scroll ke bawah. Oke, ini dia sudah muncul ya KPST new. Kita expand dulu. Dan kita cari tool KFIL. Kita klik aja untuk menjalankan program atau tool KFIL ini. Langsung aja kita klik dan kita tunggu sampai terbuka. Seperti inilah flash tool KFIL untuk proses flashing firmware Lenovo K5 Vibe-nya. Kemudian sekarang kalau sudah siap, kita akan menginputkan firmware Lenovo K5 Vibe-nya pada folder image ini. Tetapi sebelum menginputkan firmware pada tool KFIL-nya, kita harus memasukkan dulu handphone Lenovo K5 Vibe-nya ke IDL mode. Kita membutuhkan kabel data untuk menghubungkan handphone ke komputer. Kemudian untuk memasukkan Lenovo ini ke IDL mode 9008 tentunya, kita harus posisikan dulu handphone dalam keadaan off. Bisa kita pastikan lagi dengan melepas baterainya, kemudian pasang lagi baterainya, jangan kita nyalakan handphone ini. Dan untuk masuk ke IDL mode caranya adalah dengan menekan kombinasi tombol. Tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah. Sambil menekan kedua tombol volume, kita colokkan kabel data ke komputer sampai terbaca sebagai IDL mode 9008 pada device manager di Windows yang kita gunakan. Oke, kita bergabung dengan tampilan komputer sekarang. Sebelum handphone kita hubungkan ke komputer, kita bisa buka dulu device manager. Kemudian kalau sudah terbuka, kita akan hubungkan handphone ke komputer dengan metode kombinasi tombol yang sudah kita pelajari tadi. Kita harus menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah, kemudian sambil menekan kedua tombol, kita colokkan kabel data ke handphonenya. Pastikan langsung muncul Podcom dan LPT pada device manajernya.
Kita coba sekarang ya, kita hubungkan kabel data ke handphone sambil menekan volume atas dan volume bawah. Kemudian perhatikan, pada device manager akan langsung muncul port COM dan LPT, dan di bawahnya ada keterangan Qualcomm HS-USB key loader 9008 pada COM sekian. Kita letakkan handphonenya, dan COM yang muncul di sini tidak harus sama dengan yang di tutorial ya. Begitu juga dengan KFIL-nya juga sudah terbaca Qualcomm HS-USB key loader 9008. Sekali lagi, untuk COM yang muncul tidak harus COM 5 sesuai dengan tutorial ini. Kemudian pada bagian select boot type, kita pilih flat boot. Kita klik aja, berikan centang. Kemudian pada kolom select programmer, pada bagian programmer path-nya, kita arahkan, kita klik browse dulu, kemudian kita arahkan ke folder Emacs. Dan kita cari dulu hasil ekstrakan file firmware-nya tadi. Tadi kita letakkan di desktop. Kita buka, kemudian kita buka lagi pada folder hasil ekstrakan firmware-nya ini. Dan kita arahkan ke folder Emacs. Kemudian akan langsung muncul file yang harus kita masukkan pada kolom programmer path-nya. Di sini ada file proc eMMC Firehouse 8936 MBN. Kita klik open aja kalau sudah dipilih, maka akan langsung masuk. Kemudian pada bagian download kita klik tombol load XML dan kita arahkan juga ke folder Emacs-nya. Kemudian muncul file yang harus kita pilih, raw program unsparse.xml. Kita klik juga open kalau sudah dipilih. Kemudian muncul lagi jendela folder. Langsung aja kita pilih file patch0.xml, kemudian kita klik open. Kalau settingannya sudah betul seperti ini, pada bagian select programmer sudah terisi, select boot sudah terisi, raw program sudah terisi, patch sudah terisi, dan sudah terbaca sebagai Qualcomm HS-USB key loader 9008 pada COM sekian. Langsung aja kita klik tombol download. Dan kita tunggu ada keterangan wait for 3 second. Kemudian muncul proses flashingnya dengan indikator bar warna biru pada tool KFIL-nya. Kita tunggu aja proses flashingnya. Untuk durasinya kira-kira memakan waktu sekitar 5 sampai dengan 8 menit. Tergantung dari kesehatan eMMC pada handphone tersebut. Dan durasi pada video ini aku percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah proses flashingnya selesai, akan muncul keterangan pada kotak statusnya finish successfully, kemudian downloadnya sudah sukses, dan finish download. Berarti proses flashingnya sudah selesai. Tetapi untuk handphonenya tidak otomatis menyala, kita harus menyalakan handphone ini manual. Langsung aja kita lepaskan dulu kabel datanya, dan kita bisa lepaskan sejenak baterainya. Jadi kita buka lagi tutup belakangnya, kemudian copot baterainya sebentar aja, sekitar 5 detik, kemudian bisa kita pasang lagi. Baru kita nyalakan handphone ini dengan cara menekan tombol powernya, tekan dan tahan sampai muncul logo Lenovo di layarnya. Sekarang handphone ini sedang melakukan booting up pertama kali setelah proses flashing selesai. Dan untuk durasi loadingnya bisa lumayan lama, jadi tetap sambungkan aja kabel data ke handphonenya agar baterai tetap terisi. Jangan sampai kehabisan baterai saat proses loading, karena bisa jadi handphone akan boot loop. Dan kalau ternyata masih boot loop, maka kita harus mengulangi proses flashingnya. Kalau sudah 3 kali flashing tetap boot loop, maka kasusnya bukan software, tetapi bisa jadi kerusakan pada hardware. Untuk durasi loadingnya kira-kira membutuhkan 10 menitan dan kita percepat durasinya. Setelah selesai proses loadingnya akan muncul tampilan welcome screen seperti ini. Setelah tampilan ini berarti proses flashing sudah sukses. Kita tinggal melakukan setup ini sampai ke tampilan menu. Sekarang handphone sudah sembuh dari boot loop, tinggal kita setup aja. Untuk proses flashingnya sudah selesai, cukup mudah, cukup simple. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan membantu dan memberikan informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum dan mantap jiwa jadi nota.